Seperti sudah sama-sama kita tahu, episode keempat Loki season kedua berakhir dengan cliffhanger besar. Victor Timely berubah menjadi spaghetti, sementara Temporal Loom akhirnya meledak. Sebenarnya apa yang terjadi di ending episode kelima ini? Dan kira-kira seperti apa cerita selanjutnya dari Loki season kedua? Varian, let's talk about it. Semuanya terlihat seperti sudah berakhir di episode keempat, di mana Temporal Loom akhirnya meledak. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Loki, Mobius, Ouroboros, dan juga Casey, serta Hunter B-15 yang melihat kekacauan tersebut. Yang terjadi kemudian, kemungkinan besar mereka juga akan berubah menjadi spaghetti, sama seperti yang dialami oleh Victor Timely. Hal ini terjadi karena tingkat radiasi dari Temporal Loom semakin tinggi, yang menjadi akibat dari tumbuhnya branch timeline yang semakin tidak terkendali. Jika memang hal tersebut akan terjadi, itu artinya yang kita lihat di ending episode keempat akan menjadi akhir bagi TVA. Dalam trailer kita bahkan melihat TVA berubah menjadi spaghetti, yang mungkin saja diakibatkan oleh kejadian ini. Karena ini adalah masalah besarnya, sekarang kita coba untuk memikirkan kira-kira seperti apa solusinya. Ada sejumlah teori dari fans yang mengatakan bahwa setelah ledakan yang terjadi di Temporal Loom, para petugas TVA terutama untuk karakter utama kita akhirnya masing-masing dikembalikan ke timeline. Dan itulah sebabnya kenapa di trailer kita bisa melihat Hunter B-15 berseragam tenaga medis, sementara Casey terlihat di sebuah lorong dengan menggunakan seragam narapidana, dan Mobius terlihat berada di depan sebuah toko olahraga yang tentu saja menjual jet ski. Hal tersebut terjadi karena ledakan Temporal Loom diibaratkan sebagai proses terjadinya Big Bang. Big Bang sendiri sebenarnya merupakan teori kosmologis yang menjelaskan asal-usul dari alam semesta, di mana teori ini mengusulkan bahwa alam semesta kita sebenarnya berasal dari sebuah keadaan yang sangat padat kemudian menjadi panas, dan itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan sejak saat itu seluruh alam semesta terus berkembang dan mengembang menjadi seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Jika memang demikian, berarti ledakan Temporal Loom akan menjadi akhir dari semuanya, kemudian terulang kembali menjadi siklus yang baru. Dan pada saat inilah timeline akhirnya kembali diulang, dan itulah sebabnya kenapa kita bisa melihat para karakter utama kita dalam series Loki ini bisa berada di timeline, karena ledakan tersebut kembali mengulang semuanya. Disinilah kemungkinan yang akan menjadi kunci. Ketika semuanya terulang kembali dari awal, maka He Who Remains ataupun variannya bisa menulis kembali skrip yang dia inginkan terjadi di timeline tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kemungkinan besar inilah yang menjadi rencana utama dari He Who Remains setelah mengetahui kalau dia akan mati di tangan Sylvie. Sebelumnya kemungkinan dia sudah menyusun rencana yang telah dia program kepada Miss Minute untuk menjalankan semuanya sebagai backup plan, sehingga Miss Minute akan menjadi pengantar dan pembawa bencana untuk TVA sehingga semuanya berakhir dan terulang kembali dari awal. Victor Timely kemungkinan dimaksudkan untuk menjadi He Who Remains, namun rencana tersebut tidak berjalan dengan mulus, apalagi setelah ada gangguan dari Loki dan Sylvie serta Mobius. Kemungkinan di siklus sebelumnya juga terjadi proses yang sama, namun tanpa gangguan dari Loki maupun Sylvie. Dan itulah sebabnya kenapa Miss Minute akhirnya memberitahu Victor Timely bahwa dia tidak akan pernah menjadi He Who Remains, karena semua rencananya tidak berjalan dengan mulus. Itu adalah asumsi paling sederhana kita yang pertama. Tapi ada cara lain yang mungkin akan bekerja untuk episode kelima dan episode keenam. Seperti yang kita tahu, Loki season 2 diawali dengan sebuah permasalahan, yaitu time slipping yang dialami oleh Loki di luar kehendaknya. Dan akhirnya Mobius mencoba untuk mencari bantuan kepada orang yang tepat, yang tidak lain adalah Ouroboros. Dan kemudian Ouroboros menawarkan sebuah solusi di mana Loki harus mengepurun dirinya pada saat yang tepat sehingga dia bisa menyelesaikan masalah time slipping tersebut. Obi sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin time slipping dilakukan di TVA. Sekali lagi, tidak mungkin time slipping dilakukan di TVA. Obi mengatakan hal tersebut. Artinya, time slipping sebenarnya merupakan sebuah kemampuan yang bisa dikendalikan oleh seseorang. Dalam hal ini, Loki bisa saja mengendalikan hal tersebut. Namun di episode pertama, time slipping yang terjadi kepada dirinya yang membuatnya terdampar di masa lalu TVA dan di masa depan TVA, semuanya bukan kehendaknya. Episode kedua sampai
sampai episode keempat terlihat masalah time sleeping ini akhirnya terselesaikan. Namun dalam trailer kita masih melihat Loki masih akan mengalami time sleeping. Artinya kemungkinan pada saat ledakan temporalum terjadi di ending episode keempat kemarin, Loki pada akhirnya menyadari bahwa apakah dia bisa melakukan time sleeping. Karena sekali lagi pada dasarnya time sleeping adalah sebuah kemampuan yang bisa dikendalikan oleh seseorang berdasarkan apa yang dikatakan oleh Obi secara tersirat. Pada saat yang tepat, Loki akhirnya bisa melakukan time sleeping dan kembali ke beberapa momen sesaat sebelum ledakan temporalum terjadi. Sayangnya, di beberapa kali percobaan, Loki tidak mampu menemukan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya ledakan temporalum. Yang mana inilah yang akhirnya membuat kita bisa melihat salah satu scene dalam trailer yang memperlihatkan Chrono Monitor akhirnya berubah menjadi spaghetti. Bahkan dalam salah satu ruangan, dalam materi promosi featurette diperlihatkan Loki bersama dengan Obi melihat ruangan di sekitarnya berubah menjadi spaghetti. Bisa saja kehancuran dari TVA memang tidak terelakkan. Namun paling tidak ada upaya dari Loki untuk mencoba mencegah hal ini terjadi, yaitu dengan cara dia melakukan time sleeping. Perbedaannya dengan episode pertama, kali ini Loki pada akhirnya bisa mengendalikannya dan dia bisa bebas menarik dirinya menuju ke masa lalu atau beberapa momen sebelumnya untuk mengubah semua keadaan. Sekali lagi kita kembali ke perkataan Obi, tidak mungkin melakukan time sleeping di TVA karena kalimat ini merujuk kepada kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu time sleeping tadi. Maka perkataan Obi masuk akal. Di episode keempat akhirnya terjawab bahwa TVA ternyata memiliki sistem keamanan yang mencegah kekuatan magis dilakukan di TVA, dan mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa Obi mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan time sleeping di TVA, karena time sleeping bisa dikategorikan sebagai sebuah kekuatan magis yang dicegah oleh sistem keamanan TVA. Dan di episode keempat, sistem keamanan tersebut akhirnya dinonaktifkan sampai akhirnya kita bisa melihat Sylvie bisa menggunakan kekuatan enchant-nya untuk mempengaruhi Hunter X5 untuk mengeprun Ravonna Renslayer. Artinya, Loki juga tentu saja memiliki kekuatan magisnya sebagai God of Mischief. Dan kemungkinan kemampuan baru dari Loki, yaitu bisa melakukan time sleeping, akhirnya bisa diaktifkan pada saat temporalum meledak. Inilah yang menjadi titik kunci ketika Loki akhirnya memutuskan untuk kembali ke beberapa momen sebelum temporalum tersebut meledak dan mencoba untuk mencari solusi bagaimana cara untuk mencegahnya. Teori ini kemudian didukung dengan materi promosi untuk Loki episode kelima season kedua, di mana di situ memperlihatkan beberapa kejadian yang melibatkan Loki dengan TVA yang mengalami kehancuran dan berubah menjadi spaghetti. Loki sendiri akhirnya berjalan menuju ruangan temporalum tanpa menggunakan pakaian anti radiasi, dan ini merupakan salah satu hal yang wajar karena pada saat itu Loki pada akhirnya sudah bisa menggunakan kekuatannya sebagai dewa yang mungkin kebal terhadap radiasi kosmik tingkat tinggi. Dalam materi promosi tersebut, Loki juga terlihat berulang kali mengalami kejadian serupa dan berupaya untuk dia cegah sambil menuntun Obi untuk tidak melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Lantas berhasilkah Loki memperbaiki masalah ledakan temporalum ini? Nah, ini adalah teori dan prediksi saya. Kemungkinan besar tragedi ledakan temporalum tidak akan bisa dihentikan oleh Loki meskipun berulang kali dia berusaha mencegahnya, karena kemungkinan ledakan temporalum adalah absolute point, yang mana hal tersebut tidak akan mungkin bisa dicegah dan memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Kembali lagi ke asumsi pertama kita bahwa ini akan menciptakan Big Bang yang menjadi awal dari segalanya. Namun Loki berhasil selamat dari apokalips tersebut. Dari materi trailer kita kira melihat bahwa Hunter B15 memiliki kehidupan di timeline sebagai tenaga medis, dan terlihat di belakangnya akhirnya time door terbuka, yang mana kemungkinan besar ini adalah upaya awal untuk menculik Hunter B15 untuk dibawa ke TVA dan menjadikannya sebagai salah satu petugas di sana. Begitu pula dengan Casey yang juga memiliki kehidupan di timeline. Dan teori di luar nalar yang terfikirkan oleh saya adalah kemungkinan besar yang menculik mereka semuanya untuk dibawa ke TVA yang baru adalah Loki. Dan ini menciptakan sebuah kondisi yang baru lagi, di mana yang menciptakan TVA kemungkinan besar adalah Loki. Dan ini bisa memuluskan jalan Loki untuk menjadi God of Stories. Ceritanya pernah ditampilkan dalam komik Loki Agent of Asgard volume 1 isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 2015. Dalam komik tersebut, Loki akhirnya memulai kehidupan ketiganya dan kemudian terlahir sebagai God of Stories, di mana dia bisa menulis kisah yang dia inginkan di timeline. Lantas, apa yang membuat Loki berkeinginan untuk membentuk TVA dan menjaga timeline? Yang nggak tahu apakah nanti namanya masih tetap akan menjadi Secret Timeline. Perlu diingat, di ending season pertama ketika bertemu dengan He Who Remains dan di awal season kedua, Loki memperingatkan Mobius
Mobius dan Hunter B15 tentang potensi kehadiran varian He Who Remains yang jumlahnya begitu banyak dan bisa memicu multiversal war. Kemungkinan inilah yang berusaha untuk dicegah oleh Loki sehingga tidak akan terjadi multiversal war seperti yang telah diperingatkan oleh He Who Remains di ending season pertama. Dan dia merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di TVA dan kemudian memilih untuk mengambil alih organisasi tersebut untuk menjaga timeline. Meskipun demikian, saya masih tetap tidak yakin kalau dia bisa mencegah kemunculan varian He Who Remains atau Kang the Conqueror yang berpotensi untuk menjatuhkannya dari TVA. Dan multiversal war masih tetap tidak akan terelakkan dan akan terjadi lagi, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan oleh He Who Remains di ending season pertama. Itulah teori liar yang terfikirkan setelah menyaksikan ending episode keempat season pertama Loki ini. Sebenarnya masih ada satu teori lagi yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi setelah episode keempat kemarin berakhir. Dalam video breakdown kita sebelumnya, ada sebuah temuan yang memperlihatkan Infinity Stone terlihat sempat aktif pada saat sistem keamanan TVA sedang mengalami lonjakan daya akibat dari temporal loom yang kelebihan beban. Mengingat sistem keamanan TVA sekarang juga sudah dinonaktifkan, maka Infinity Stone bisa saja menjadi alat kunci untuk mencegah semua ini terjadi. Namun ingat, MCU sekarang sudah memasuki fase yang baru, yaitu Multiverse Saga, dan Kevin Feige juga sudah mengatakan bahwa MCU sudah selesai dengan Infinity Stone. Lagi pula, pada saat terjadi ledakan Time Loom, tidak satu pun di antara mereka, baik itu Loki, Sylvie, Obi, Casey maupun Mobius yang membawa Infinity Stone, atau paling tidak salah satu di antara Infinity Stone, seperti misalnya Time Stone yang bisa mengulang segalanya sehingga mereka bisa mencegah terjadinya ledakan Time Loom, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Doctor Strange ketika menghadapi Dormammu. Atau kalian mungkin punya teori yang lain mengenai apa yang akan terjadi di episode kelima season kedua nanti? Coba tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Jangan lupa ikutan nobar The Marvels yang akan digelar oleh teman-teman komunitas Marvel Indonesia berkolaborasi dengan kita dan Breakdown Channel Universe. Silakan dicatat tempat dan tanggalnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan DM ke Instagram komunitas Marvel Indonesia. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.